siang guys. Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast kami kelompok 2. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing tentang perilaku online yang merugikan. Di sini kita bersama teman-teman dari kampus Pinseisu Purwokerto. Sebelumnya perkenalkan dulu, kita sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kak Firdaus. Saya Hasanur Askia. Di sini kita akan mewawancarai, Mau tanya-tanya lah, bincang-bincang. bincang sama anak-anak Queen Sejun. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama teman-teman dari Unsa Isu ini. Dari Saya dulu perkenalkan, nama saya Andika Rizky Nurdiansyah dari Prodi Informatika. Nama saya Bapak Tajul Arifin dari Prodi Informatika. Ya, nama saya Muhammad Darwan dari Prodi Informatika. Dari informatika semua berarti ya. Satu kelas sama semua. Oh, Murid baru, Mas. Oh. Iya, murid baru, Mas. Ini kita mau sedikit berbincang-bincang Mas, Ya, Mas Faiz, Mas boleh, Baba, Mas Andika tentang tentang dengan tema perilaku online yang merugikan. Perilaku online yang merugikan di zamannya, di era digital saat ini kan semuanya serba online. Nah, dari semua hal itu ada gak sih perilaku baik, perilaku buruknya? Banyak. Kita mau tanya-tanya bagaimana, apa sih perilaku buruknya, apa sih perilaku baiknya. Kita mau sharing-sharing, coba kita mengupas, berbincang-bincang lah tentang perilaku online yang merugikan ini. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Mas. Santai aja. Nah, kita jangan kamu aku banget. Aku banget. Santai. aja. Ini bukan wawancara kerja. Ya. Perilaku online itu biasanya ada dampak positif dan negatifnya nggak sih? Ya, itu mah sudah pasti ada, dan ada hal negatifnya juga ada hal positifnya, itu mesti ada. Apa aja mungkin? Ya, kalau dari perilaku online yang positif itu sih, kalau menurut saya, ya kita dalam penggunaan teknologi itu jadi semakin mudah loh. Ya, kita misalnya mau pesen apa kan udah ada aplikasi kayak Shopify, ada apanya itu yang lainnya. Terus kalau misalnya dari dampak negatifnya itu mesti ya tergantung dari diri kita sendiri lah dalam penggunaannya. Itu kan banyak sekarang kejahatan-kejahatan dunia itu ya seperti slot, judi atau yang lainnya itu kan udah otomatis hal negatif, kan itu harusnya kita jauhi atau kita hindari gitu. Mungkin dari Mas Baba ada pendapat. Kalau dampak negatifnya, saya menambahkan itu namanya cyberbullying ya, yaitu menindas orang. Contohnya Mas Andika menindas Mas Faiz. Aduh, bahaya. Gitu dong. Di Twitter, namanya Mas Faiz upload video tentang dirinya di pantai. Mas Andika komen, kamu kok mukanya hitam banget. Ya, itu rasis. Mungkin kayak gitu tuh. Ya, kalau dari saya, dampak negatif itu terdiri dari apa ya? Cyberbullying, film porno tuh salah satunya. Oh, Slot, apa lagi? Ya banyak lah. Sama apa tuh? Tempat buat ini jual beli narkoba apa gitu kan banyak kan. oh iya banyak ya dengan Grup kriminal kan banyak tuh sini. Nah, ya itu doang kayaknya. Nah, dari situ apa sih perilaku online yang dirasa merugikan? Perilakunya seperti apa? Seperti kita berkomen atau apa yang merasa bisa merugikan orang lain? Oh ya. Ya, kalau dari pandangan saya sih, semisal kayak contohnya tadi, semisal Mas Faiz bikin video dari pantai. Nah, kita tuh sengaja berkomentar, ngapain sih di pantai main mulu, nggak pernah di rumah aja gitu, main sendirian mulu, nggak sama yang lain apa gimana. Itu kan otomatis kayak menjelek-jelekan Mas Faiz seperti itu. Itu kan otomatis merugikan si Mas Faiz ya. Itu menurut pendapat saya.
Tapi kalau misalkan dari Mas Faiznya itu nggak merasa dirinya itu di Rugikan. iya itu Ya berarti dia kuat di mana? Berarti nggak termasuk merugikan anu ya, berarti nggak termasuk perilaku online yang merugikan Ya. ya. Ya kalau menurut Paling buat bercanda doang lah. Iya, iya. Jangan dibawa perasaan itu. Nah, kalau di perilaku itu siapa sih pelaku di balik hal tersebut, siapa sih? Rata-rata dari golongan anak-anak, remaja, dewasa. Kebanyakan sih remaja. Apa remaja? Mas? Dari umur SMP lah, SMP SMA. Masa-masa puber lah gitu loh. Ya. Banyak yang main TikTok tuh sama Instagram. Kebanyakan di TikTok sih. Yang bikin JJ tuh apalah. viral sekarang Yang viral tuh. Oh. Tahu-tahu aja. Berarti dapat yang kesimpulan dari golongan Gen Z Gen Z ya, Gen Z. Kebanyakan Gen Z. Nah, kok bisa sih mereka melakukan hal itu? Apa sih yang melatar belakangnya? Karena anonimitinya mereka, apa ya, kerahasiaan mereka, diri mereka. Jadi mereka tidak takut untuk mengekspresikan diri mereka sendiri gitu. Caper dong. Buat cari perhatian ke masyarakat. Iya, iya. Pamer-pamer. Dunia maya. Ya gitu dong. Ah. kenapa sih mereka tuh bisa ngelakuin kayak gitu atau mungkin ada alasan mereka lakuin kayak gitu untuk kesenangan atau gimana? Ya salah satunya mesti itu untuk kesenangan, untuk pengen caper atau pamer gitu lah. Hiburan. Nah buat hiburan Hiburan di sini. juga. Dapat teman. Kenapa kok biasanya di mana sih ditemukannya kasus-kasus seperti itu di sosmed apa? Di seluruh sosmed ada pasti. Tapi yang lebih cenderung sih di Twitter ya benar. Twitter. Kalian di Twitter yang cenderung Twitter. Sekarang jadi ganti X. Oh iya, yang sekarang X ya. Baru tuh. Kalau dari TikTok atau Facebook banyak nggak sih menurut kalian? Sih masih sedikit, jarang ditemui. Kemarin jarang ditemui. Facebook kan grup bapak-bapak mas. Gak apa-apa, grup bapak. Facebook. Kalau Banyak rata-rata dari golongan Gen Z itu terjunnya di sosmed apa sih? IG, Facebook, Ya paling banyak atau sih apa? menurut saya ya. Paling banyak tuh di Twitter, TikTok, sama IG doang. Oh, Kecenderungannya di TikTok. Paling banyak TikTok. paling banyak TikTok ya. Soalnya apa yang paling update di TikTok. Ya TikTok. Nah benar. Ya, dari hal-hal itu pernah nggak sih kalian ngalamin hal-hal yang merugikan itu di sosmed? Ini Mas Andika pernah nggak? Kalau menurut saya sih kayaknya belum lah, belum. Belum pernah. Jangan sampai ngalamin. Jangan sampai. Mas Bawa pernah nggak? Pernah, saya pernah. Saya kan lagi sedang main TikTok gitu. Ada katanya cari huruf yang tidak kelihatan. Nah, saya ini huruf 6, terus ini mau dikasih hadiah, nilainya, nantinya. Saya pencet link, saya disuruh isi identitas, Ya. kemudian untuk persyaratan selanjutnya katanya kalau mau hadiahnya diambil sama saya, suruh bayar sekitar 250. Nah, saya udah bayar gitu, nggak ada kabar lagi. Oh, seperti hangus ya. Iya, Tipu. Iya. Mungkin Mas Faiz pernah nggak mengalami kayak gitu juga? Saya jarang Atau salah mencet link atau gimana pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah, berarti mau? Jangan sampai. Nggak dong. Nggak ada, nggak ada. Mungkin dapat diambil pelajaran lah dari situ ya, Mas. Ya. Wah. Besok-besok kalau ada kayak gitu lebih diteliti lagi mungkin ya. Iya, benar. Nah, dari situ kayak tadi dari Mas Bawa pernah ngalamin kayak gitu, terus banyak dari golongan Gen Z di sosmed yang komen-komen gak jelas, yang melakukan apa sih Phishing. namanya? Phishing. Iya, yang ada yang ngelakuin phishing, Phishing itu ada apa yang phishing? Phishing itu caranya menjebak orang dengan mengatasnamakan dirinya sesuatu yang umpamanya jadi pejabat, jadi orang kantoran, orang bank gitu. mau phishing ya. Jadi orang mesti gimana? Maksudnya
saya dari Bank mana nih? Bank BRI. Anda mendapatkan kompensasi 500 juta karena Anda sudah lama menabung di sini. Padahal bukan dari pihak di situ, pihak banknya. Pihak lain menyamarkan diri jadi dari pihak bank. Ya. Kayak yang lagi marak itu yang file aplikasi Iya, itu benar. PC. Undangan itu chat ya. Skype. Jadi harus berhati-hati ya jadinya ya. Dan dari situ apa sih bagaimana caranya menanggulanginya dari semua masalah-masalah tentang negatifnya hal-hal online itu seperti itu, gimana sih cara nanggulanginya? Menurut kalian? Dia mau aja, gimana? Ya Mungkin- kalau mungkin menurut dari- saya sih kita ya kalau dalam menggunakan hal seperti itu entah dalam kondisi remaja atau masih anak SMP itu mesti masih butuh dampingan dari orang tua lah salah satunya itu, dan juga kita harus bisa pintar-pintar dalam menggunakan teknologi online seperti itu, harus menjauhi hal-hal negatif. Contohnya saja kita menyibukkan sendirilah dengan hal-hal yang positif, contohnya membaca buku atau mengaji atau kerja kelompok atau yang lainnya, itu kan sudah termasuk hal positif. Ngaji ya, win banget ya. Win banget itu kalau bisa mondok. Iya. Ada yang ingin menambahkan ya monggo silakan ya Mungkin Bapak. cara gimana sih nanggulanginya? Mungkin kalian kan dari apa tadi prodinya Informatika. apakah mau bikin sistem atau apa yang harus semisal orang masuk itu harus verifikasi umur atau gimana? Mungkin kan seperti jurusan Anda tepat. Salah jurusan saya mas. Jurusan. Apa yang dari Mas Pak? Ada tambahan apa? Mungkinnya dari segi diri sendiri ya, kesadaran. Kalau tidak sadar ya harus kita menyadarkan orang lain itu. Namanya dia bilang rasis kepada kita, ya kita bilang juga dengan apa ya, bahasa yang tidak, yang halus, yang tidak rasis juga. Kalau masih rasis ya itu angel bisa angel. Oh iya. Aduh. Bisa dikenai pidana juga kalau orangnya nggak terima yang dirasisin, bisa kenai pidana yang rasis itu. UTE mas. Ya, misal kita jadi korban ya mas, yang jadi korban misalnya kita bikin status atau apa, lalu ada yang komennya nggak enak sampai body shaming gitu lah. Gimana sih kita nanggepinnya gimana? Biarin aja. Biarin aja Nggak usah dibawa ini loh, bawa perasaan. Cuma ketikan doang. Ketikan doang pak. Atau mungkin kita balas dengan perkataan halus atau gimana, atau langsung kita bawa ke polisi atau gimana? Mungkin tergantung orangnya doang. Apa sih? Lebih baik diam berarti ya. Ya, lebih baik diam aja. Diam ada lemas. Wes. Asik. Batas Wih, los. iya. Oke. Kalau itu contohnya kan merugikan apa ya, individu lain ya. Kalau yang contoh merugikan semuanya gitu, maksudnya enggak komentar ke ini kan itu kan merugikan yang itu doang ya, yang contoh yang merugikan semuanya gitu, maksudnya Merugikan orang banyak. yang merugikan orang banyak, nggak cuma yang dituju. Terus sih kontennya ya, kan konten dilihat banyak orang. Iya. Konten tergantung kontennya baik ya jadi baik itu yang melihat. Contohnya konten yang buruk ya yang ada di itu. Ya awal. kayak di Gimana? Di TikTok ya contohnya. itu biru gitu. Oh iya. Atau di TikTok yang joget-joget kan. Kalau nggak sampai ping itu. Itu kan marak banget ya mas. Anak kecil sekarang kan udah main TikTok. Ya. Kita kan nggak tahu nontonnya dia apa lah. Gimana sih cara nanggulanginya, atau bikin TikTok, bikin buat TikTok anak kecil atau gimana gitu? Apa anak kecil nggak boleh pegang HP atau harus dipantau atau gimana? Nah, sebenarnya sih boleh mas. Itu juga harus dipantau sama orang tua. Kan juga kondisi masih anak kecil, Iya. itu masih belum ngerti apa masih Labil. asal sembarang lah, labil cari-cari hal itu kan nggak tahu.
masih penasaran lah itu Penasaran. apa ini apa masih Berarti harus dipantau ya. Ah. Jadi baik anak Kontrol. kecil jangan dipegangin HP Ya, yang kayak betul. Al-Quran atau apa ya. Iya, Kalau bisa biarin mainin itu main sama teman lah, teman serumah gitu. Oh. Jadi di sini tuh peran orang tua tuh penting banget ya. Penting banget. Ya. Jadi kita sebagai orang tua besok harus Kontrol. ya untuk Nah. anak ya main HP sendiri. Ya. Ya. Silakan diminum Enggak. dulu aja. Minumnya. Canda, Siapa ini mas kayak itu? Oh. Iya. Banyak banget berarti ya mas perilaku buruk gitu ya. terutama ini. Kebanyakan negatifnya sih, timbang positifnya. Ya kalau boleh tahu itu positifnya apa? Positif ya. Positif sih paling ini, apa enak loh, nyari tugas gampang, materi gampang, online tuh gampang kan, online shop udah banyak kan. Nah ya gitu. Oh iya, perihal chat GPT tau mas. Nah, di situ kan kita, misal kalian kan mahasiswa mudahkan banget loh. Ya, Bang. Misal butuh apa, ada tugas, tinggal ketik nyari apa. Nah itu banyak positifnya atau negatifnya sih dari chat GPT itu sendiri? Positifnya menurut saya, karena ketika saya mau melakukan hal yang sesuatu yang tidak wajar, umpamanya buatkan saya Kopi. skrip untuk phishing gitu, phishing. Dianya menolak ChatGPT. Saya tidak bisa karena saya sudah disetting untuk melakukan pilihan yang positif gitu. Ya, itu termasuk bergantungan gak sih mas? Kan kalau kayak gitu nanti mahasiswa jadi malas belajar lah, nggak usah belajar lah, ada ChatGPT langsung ketik aja udah jadi. Gimana itu mas kalau kayak gitu? Ya kalau kayak gitu sih menurut saya sih ya tergantung Kembali ke diri masing-masing. Iya. Kalau semisal terlalu bergantungan banget sama ChatGPT, ya mesti ada rasa malasnya lah, malas belajar gitu, malas baca buku apa, cari di YouTube tutorial gitu sendiri. Orangnya bego ya mas. Belum belajar sih. Berarti Seperti itu. Berarti menggunakan ChatGPT ya ada positif ada negatifnya ya, kembali ke diri kita Ya, masing-masing. kita penggunaan. Yang penting Tergantung penggunaan. penggunaannya ada batasnya, Ya. enggak selalu bergantung ya. 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 Mungkin itu ya mas. Mungkin dari kalian sendiri dapat simpulkan nggak sih apa sih baiknya buruknya dari perilaku online ini? Kalau menurut saya sih, kalau ambil kesimpulan dari baiknya ya kita dalam menggunakan teknologi semuanya mudah, nggak perlu ribet-ribet kayak zaman dulu gitu, nggak perlu ribet. Kalau tadi segi negatifnya ya gimana ya, dari negatifnya kita ya seharusnya sih menjauhi hal-hal negatif gitu, karena udah otomatis hal negatif itu kan merugikan diri kita sendiri, apalagi bisa merugikan orang lain. Itu menurut saya lebih baik kita jauhi. Oh, yang negatif jauhi, yang Jauhi. negatif tinggalin, yang baik. Dekatin. Oke. Yo, mungkin itu bincang-bincang hari ini. Ya. Mungkin dari saya sendiri sih dapat ambil kesimpulan. Jadi kalau dari mas-mas ini yang pintar-pintar banget. Saya bodoh loh. Masih mabuk mas. Dapat ambil kesimpulan gini. Apa? Dari perilaku online yang merugikan itu ada baiknya ada buruknya, tergantung orang-orangnya, tergantung manusianya mau ngambil buruknya atau ngambil buruknya apa ngambil baiknya. Yang penting harus pintar-pintar jaga diri, pintar-pintar memilah. Apalagi kita kan ya sebagai mahasiswa ya diajarin cara memilah, literasi yang baik yang buruk mana kan kita tahu pastilah mahasiswa kan. Mungkin itu sih dari saya sendiri kesimpulannya. Dan semuanya itu tergantung individu, jadi nggak pada Dari semangat usia. diri sendiri. Ya. Kita Nah, mungkin itu saja. Terima kasih karena sudah hadir di podcast ini. Sama-sama. makasih waktunya ya. Terima kasih. Jangan Mohon penutupan. Mohon penutupan. Mungkin sudah. Terima kasih dari podcast kita dari kelompok 2 literasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, salam.
Selamat siang guys. Yes. Masa mas. Baru mas. Oh. Ya, alhamdulillah baik. Baik-baik.